ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Zuhur, adzan lagi asar. Asar, adzan lagi maghrib. Maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi beban saja, capek yang tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi, nggak ngerti. Bicara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya, lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas sholat, lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Karena itu ketika ada perintah, pahami pasti ada kebahagiaan. Kejar itu. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Ada-ada tidak puasa, tetap Islam. Tidak haji, tetap Islam. Tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat, haram disolat kalau dia mati. Sholat itu kuncinya agama. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikan. Sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, sedekah tidak pernah. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Kenapa semua nikmat dia dapat? Itu bukan nikmat. Itu justru laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Saya sudah pengajian ke masjid, saya sudah berhenti pacaran. Kenapa terlalu banyak musibah saya? Tadi habis pengajian helm saya hilang. Allah justru sayang kepada engkau. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada sekelompok kaum, diujinya kaum itu. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Ada orang-orang yang sikit saja buat salah, langsung dihukumnya. Karena Allah sayang, dia ingin orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Makanya kita tidak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubati. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir ujung setelah salam di akhir salatnya, maka apa kata Nabi? Kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra. Maka dia dalam perlindungan jaminan Allah Ta'ala sampai ke salat berikutnya. Kita yang sudah membaca tadi salat subuh, dijaga sampai salat zuhur. Nanti ba'da zuhur dibaca, dijaga sampai asar. Dibaca asar, dijaga sampai maghrib. Habis maghrib dibaca, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, dijaga sampai subuh.